dengan lantang oleh PDIP, disahkan oleh Caimin dan didemo di masa Prabowo Gibran. Kalian pada tahu kan bahwa PPN akan mengalami kenaikan menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% bukanlah keinginan pemerintah. Menurutnya, pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. PPN nambah 1% lagi rame banget digoreng. Tapi siapa nih yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk, kita bedah dikit. Jadi gini, tahun 2021 waktu Undang-Undang HPP diketok DPR, PDIP itu lagi berkuasa banget. Ketua DPR-nya Mbak Puan Maharani dari PDIP, Ketua Panjanya Pak Dolvi orang PDIP juga. Ini udah ya? Saya mau bilang begini, ada peribahasa bilang, assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereaksi beberapa buah video terkait dengan isu bakal dinaikannya PPN dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025 atau tepatnya pada tanggal 1 Januari 2025. Ketika mendengar isu kenaikan PPN 12% ini, rakyat mulai memberikan berbagai macam reaksi terkait dengan hal tersebut. Tak tanggung-tanggung, para elit politik pun ikut turut memberikan komentar pedas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Menurut mereka bahwa kenaikan 12% untuk PPN ini itu cukup mencekik rakyat dikarenakan pasti seluruh barang-barang akan mengalami kenaikan harga yang tentunya akan membuat kesulitan warga menengah ke bawah. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Disetujui dengan lantang oleh PDIP, disahkan oleh Caimin dan didemo di masa Prabowo Gibran. Kalian pada tahu kan bahwa PPN akan mengalami kenaikan menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% bukanlah keinginan pemerintah. Menurutnya, pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Lalu, siapakah yang mengesahkan UU HPP ini? Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan pengesahan pada UU HPP, yaitu meliputi fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Adapun yang mengesahkan RUU menjadi UU di Gedung Nusantara kala itu, yaitu Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra Muhaimin Iskandar atau kita kenal dengan Caimin. Apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? RUU HPP ini tepatnya disahkan pada Kamis 7 Oktober 2021 pada rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022. Lalu, kenapa baru sekarang Mbak Puan mengingatkan dampak kenaikan PPN 12% ini bisa memperburuk keadaan kelas menengah? Terima kasih. Selanjutnya Ibu Rieke Diah Pitaloka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Rike Diah Pitaloka, A183, Dapil Jawa Barat 7. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan ruang kami untuk menyampaikan beberapa gagasan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan duka cita bagi seluruh korban bencana alam di tanah air. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan
Pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dengan seizin sidang Dewan, kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru 2025 bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPN nambah 1% lagi rame banget digoreng. Tapi siapa nih yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk kita bedah dikit. Jadi gini, tahun 2021 waktu Undang-Undang HPP diketok DPR, PDIP itu lagi berkuasa banget. Ketua DPR-nya Mbak Puan Maharani dari PDIP, Ketua Panjanya Pak Dolvi orang PDIP juga. Nah logikanya simple aja, kalau PPN naik ya jelas itu tanggung jawab mereka kan. Tapi tenang, Pak Prabowo tetap perjuangin rakyat supaya kenaikannya cuma buat yang kelas atas dan dibatasi cuma 1%. Kita patut berterima kasih pada beliau. Nah, sekarang kok PDIP ya yang malah teriak nolak paling depan? Gagar otak nih ceritanya. Apa lagi pencitraan? Tapi udah pastilah ya. Lempar batu, sembunyi tangan. Yuk mulai sekarang cek fakta dulu biar nggak jadi korban narasi seperti ini. Kan dulu aspirasi dari seluruh masyarakat, dari pengusaha, dari buruh, dan seluruh elemen masyarakat sebelum kemudian memutuskan hal yang sangat krusial ini, walaupun memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang. Kritik dari PDIP adalah sebuah ironi. Pasalnya PDIP lah yang menjadi inisiatif kenaikan pajak menjadi 12% ini. Hentar menyebut bahwa PDIP seolah ingin lempar batu sembunyi tangan. Mayoritas fraksi PDIP yang mengesahkan justru kini pemerintah yang dikritik habis-habisan. Kenaikan PPN 1% mulai 2025 bikin heboh. Yuk kita bahas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab, biar nggak salah paham teman-teman. Kita tahu kan PPN ini udah ada dari dulu, tapi kenaikan 1% ini ternyata ada cerita besar di baliknya. Jadi siapa sih yang berperan harus bertanggung jawab dalam keputusan ini? Ya, kita bongkar fakta di sini. Jangan salah fokus. Kalau mau bicara soal siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan PPN ini, jawabannya jelas ada di tangan partai penguasa saat itu, yaitu PDIP, sang banteng merah. Pas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias UU HPP yang menaikkan tarif PPN ini disahkan, PDIP adalah partai dengan jumlah kursi DPR terbanyak kan. Ketua DPR-nya Puan Maharani juga berasal dari PDIP. Bahkan Ketua Panja UU HPP-nya Dolvi OFP juga dari PDIP. Jadi kalau sekarang ada yang marah soal kenaikan PPN ini, kita harus ingat teman-teman, siapa yang ada di balik pengesahannya pada saat itu? Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang bikin kenaikan ini nggak begitu berat, yaitu Pak Prabowo berhasil memperjuangkan pembatasan pelaksanaan PPN ini. Berkat beliau, kenaikan itu hanya berlaku buat kelas atas dan barang mewah semata, serta sebagian besar barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN. Barang kaya seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah. Selain itu juga layanan strategis kayak pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap aman. Lucunya teman-teman, sekarang PDIP ini malah kayak lupa ingatan loh soal perannya adalah pengesahan undang-undang ini. Malah terlihat kayak cuci tangan. Padahal ya, keputusan itu ada di tangan mereka pas dari awal dulu. Jadi, mari kita lihat ini secara objektif dulu di sini. Kenaikan 1% ini memang terjadi, tapi kita juga harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai salah arah. Semua keputusan punya alasan, tapi
tugas kita adalah mengawal biar kebijakan ini benar-benar adil untuk rakyat, buat kita semua teman-teman. Menurut kalian ya, apakah PDIP mau bertanggung jawab atas kebijakan ini? Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Lucu juga Bapak 16% ini. Sok-sokan bela rakyat kecil, bikin video seolah-olah membela rakyat, dan captionnya pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12% bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan? Tanya pada ibu dong Pak. Ini kan undang-undangnya udah dibuat 2021 lalu Pak. Kenapa pas di 2021 Bapak nggak protes? Yang menyetujui adalah DPR. Dan ini adalah fraksi partai yang menyetujui undang-undang HPP. Ini kan ada partai itu Pak. Terus yang menolak tuh cuma PKS Pak. P-nya doang yang sama. Belakangnya K sama S-nya nggak sama, Pak. Yang menolak PKS. Bukan, kalau gini kan Bapak sama Ibu jadinya kelihatan nggak kompak, Pak. Tapi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. PPN naik 12%, kesempatan nyalahin Pak Prabowo. Ini sebenarnya protes PPN naik 12%, apa protes karena sakit hati? Undang-undangnya udah jadi 2021 dan yang menyetujui partai pengusungnya Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies. Yang disalahin Pak Prabowo. Terus yang jadi pimpinan panja atau panitia kerja itu Pak Dolvi dari PDIP. Ya kan undang-undang bisa dibatalkan. Yakin kalau yang jadi Pak Ganjar akan dibatalkan. Kan Pak Ganjar petugas partai. Kata Ibu Ketum, petugas partai harus nurut partai. Kalau nggak nurut partai, out. Terus kata Pak Bambang Pacul, semua Korea-Korea di Senayan ini nurutnya sama Ibu Ketum. Ini fakta loh. Dan kalau yang jadi Pak Anies saja pernah bilang, IKN ini sudah jadi undang-undang, siapapun presidennya harus melaksanakan. Jadi kalau udah jadi undang-undang, siapapun presidennya akan melaksanakan. Kata Pak Anies loh, fakta. Lucunya lagi, ada elit politik yang lupa kejadian di 2021 lalu. Sok paling benar, sok paling suci. Tapi gimana teman-teman? Menurut kalian PPN naik 12%? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Tak kasih fakta jejak digitalnya Bang Deddy biar yang panas makin panas. Nih. Lagi, apakah Anda dapat menjamin dengan kenaikan pajak terhadap sembako yang masuk dalam kategori sembako premium tadi, kemudian tidak akan mengakibatkan harga-harga yang di pasar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Deddy? Ini udah ya? Sudah jawab. Saya mau bilang begini. Ada peribahasa bilang, assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa pada sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajaki di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat, ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati, ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Piye sik kurang perah faktane. Engko tak golekne neh. Diajak bercanda baper, dikasih fakta
panas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. PPN naik 12%, soalnya Prabowo trauma 11/100. Apa hubungannya? Jadi mbaknya ini demo PPN apa melampiaskan sakit hati nih gara-gara kalah pilpres? Kan jadi ketahuan soalnya bawa-bawa 11/100. Gini Mbak E, waktu RUU HPP ini dibuat tahun 2021 ya, yang jadi ketua panitia kerja atau ketua panja itu Bapak Dolfi. Bapak Dolfi ini dari Partai PDI Perjuangan. Terus hampir semua fraksi yang ada di Komisi 11 DPR RI itu setuju menaikkan PPN kecuali PKS. Jadi ya partai-partai yang mengusung Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini kemarin setuju menaikkan PPN kecuali PKS. Nah terus kalau udah jadi undang-undang, emang yakin kalau yang jadi Ganjar atau Pak Anies nggak akan jalan 12%-nya? Pak Ganjar, ingat Pak Ganjar ini kader partai, petugas partai. Kalau kata Bu Mega, kalau nggak menurut sama partai, out, ya. Dan kata Bapak Bambang Pacul, kami ini yang di DPR menurutnya sama siapa? Sama Bu Ketum. Yakin Pak Ganjar bisa menentang itu sama partainya, nggak jalan itu 12%. Terus Bapak Anies Baswedan, ya. Kalian tuh cari ya statementnya Bapak Anies Baswedan saat ngomongin undang-undang IKN. Kata Pak Anies, kalau udah jadi undang-undang, ya tetap harus dijalankan, harus menjalankan amanat undang-undang. Nah yakin Pak Anies nggak akan jalanin itu undang-undang HPP itu, PPN naik 12%. Sedangkan semua partai yang musuh mereka kemarin setuju PPN dinaikkan. Terus balik lagi nih, jadi apa hubungannya tuh 11/100? Kata gua mah ya, cepet sembuh. Ya, ini udah hampir setahun loh pilpres loh, masih aja nyimpen sakit hati. Jangan disimpan, takutnya kan sakit beneran, ntar harus ke rumah sakit berobat pakai BPJS. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo merespons kritik PDIP soal PPN yang naik menjadi 12%. Ia mengaku heran dengan respon kritis dari PDIP terhadap kenaikan pajak itu. Rahayu pun mengungkit keterlibatan PDIP saat rancangan Belay dibahas di DPR. Menurut Rahayu, ketika DPR membahas soal Belay dalam RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP, PDIP adalah fraksi yang mendapat jatah kursi Ketua Panitia Kerja atau Panja. Kader PDIP yang menjadi Ketua Panja adalah Dolfi Otniel Frederick Palit. Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu mengatakan, banyak anggota fraksi Partai Gerindra yang hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons PDIP kini. Rahayu heran mengapa PDIP tidak menolak kenaikan PPN 12% saat kadernya menjadi Ketua Panja. Adapun sistematika UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal yang telah mengubah beberapa ketentuan di UU lainnya, termasuk Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Saat itu kader PDIP Dolfi mengatakan, pembahasan RUU HPP didasarkan pada surat Presiden serta surat keputusan pimpinan DPR RI tanggal 22 Juni 2021. Surat itu memutuskan bahwa RUU KUP dibahas oleh Komisi 11 bersama pemerintah. Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan P3, serta satu menolak yaitu PKS. Dolfi mengatakan PKS menolak RUU HPP lantaran tidak sepakat soal rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Ternyata PPN 12% ulah PDIP dan Jokowi. Prabowo jadi tumbal. Guys, kalian sadar nggak? Ternyata tuh ya, kenaikan PPN 12% produk zaman Jokowi dan PDIP loh. Dan ada asumsi emang di sini Prabowo tuh nggak ada peran bikin kebijakannya guys. Masa Prabowo jadi presiden buat ditumbalin? Kalau kata Bob Hasan, Ketua Badan Legislatif DPR, dasar hukum PPN 12% itu dari Undang-Undang Perpajakan nomor 20 tahun 2021. Zamannya Jokowi dulu. Bagi Bob, ya agak sedih kalau akhirnya pemerintahan yang baru disalahin. Menurut kalian, siapa guys yang salah? Jokowi dan PDIP atau Prabowo ikut juga? Puluhan ribu rakyat Indonesia menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PPN 12%. Terpantau, pada Rabu, 18 Desember 2024, pukul 15.30 sore, sudah ada 70.000 orang lebih menaikkan petisi tersebut. Dilansir laman chain.org, petisi itu berjudul Pemerintah, segera batalkan kenaikan PPN dan dimulai pada 19 November, diinisiasi oleh bareng warga. Inisiator petisi menilai, kenaikan PPN jadi 12% akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit.
Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Menanggapi petisi itu, praktisi sekaligus pengamat pajak, Justinus Prastowo menilai sah dan bisa jadi bentuk aspirasi dan hak warga negara. Dirinya sepakat bahwa kenaikan PPN memang menjadi tambahan beban bagi masyarakat di Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan PPN 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Tonton konten gue ini dan tahun depan gue jamin lo semua akan jadi orang kaya baru Indonesia. Caranya, lo cukup diem aja. Dan tanggal 1 Januari 2025 besok, lo semua akan jadi orang kaya baru. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya orang kaya itu pakainya barang mewah dong. Dan tahun depan pemerintah resmi akan menaikkan pajak jadi 12%. Khusus untuk barang-barang mewah. Dan pulsa telepon dan paket data internet termasuk yang pajaknya naik 12%. Smartphone atau handphone juga pajaknya jadi 12%. Padahal hari gini, siapa yang nggak pakai smartphone dan kuota internet? Anak-anak sekolah belajarnya pakai HP dan internet. UMKM jualannya pakai HP dan internet. Ojol cari penumpangnya pakai HP dan internet. Belum lagi kalau motor buat nariknya rusak. Spare part motor dan jasa bengkel juga kena pajak 12%. Nah, bulan Maret 2025 ini, bulan Ramadan, kita akan beribadah puasa. Nah, yang biasa sahur pakai mie instan buat ngirit, nah itu juga pajaknya 12%. Habis itu, kita lebaran Idul Fitri. Tradisinya belanja baju baru. Selamat! Karena pakaian juga kena pajak 12%. Segala macam sabun, mandi, sampo, sampai ciki, semua kena pajak 12%. Jadi artinya, semua barang itu dianggap sebagai barang mewah. Jadi artinya, hampir nggak mungkin ada orang yang bisa hidup di Indonesia kalau bukan orang kaya yang sehari-harinya pakai barang mewah. Jadi kesimpulannya, menaikkan pajak jadi 12% adalah strategi jitu pemerintah untuk menjadikan semua rakyatnya menjadi orang kaya yang pakai barang-barang mewah. Keren kan pemerintah Indonesia? Tapi yang lebih keren lagi adalah orang-orang yang beneran orang kaya, mereka yang mampu beli mobil listrik yang harga paling murahnya 200 jutaan, mereka semua akan mendadak jadi orang miskin. Iya. Karena hanya orang miskin kan yang pantas dapat subsidi. Dan mobil listrik ada subsidinya. Luar biasa kan pemerintah Indonesia. Kalau ada yang nanya apakah kebijakan pajak 12% ini berkeadilan, kita lihat aja faktanya. Karena dengan pajak 12%, rakyat miskin kota termasuk kelas menengah akan semakin terhimpit hidupnya. Tapi untuk kalangan atas, haha, apalah artinya pajak ditambah 1%. Jadi selamat pemerintah Indonesia. Kalian akhirnya berhasil menjadikan semua rakyat Indonesia menjadi orang kaya dalam satu malam. Wahai pemerintah Indonesia, ini kami rakyatmu yang setiap hari membanting tulang, berusaha menyambung hidup, menghidupi keluarga-keluarga kami, bertahan, berjuang di tengah inflasi, kenaikan harga dan dolar 16.000, kami semua hadir untuk membayar pajak 12%. Salam semangat Adi Desa 24. Kalau kalian pikir politik nggak ngaruh di kehidupan sehari-hari kita, nah ini lihat nih, dari inilah.com, inilah daftar barang dan jasa favorit Gen Z yang kena PPN 12% di 2025. Ini lihat ya, kuota internet tuh naik kalau PPN-nya 12%, selisihnya ada tuh sekitar 8 ribuan. Terus langganan Netflix, jangan lupa itu kena PPN 12%. Spotify juga, kalau dengerin musik di Spotify, tuh PPN 12%-nya berapa tuh ya.
Tiket konser idol kalian kena itu, karena itu termasuk barang mewah katanya. Itu kalau PPN-nya 12% ada selisihnya tuh berapa tuh? Ya kan. Terus kopi susu, nah ini yang sering setiap hari nih beli kopi susu, naik juga loh, itu ada PPN 12%-nya. Cicilan motor, voucher game online, nah lo itu tuh kena juga tuh, ada selisihnya tuh berapa tuh PPN 12% tuh. Nah bayar TV, kulkas, AC, peralatan rumah tangga, multivitamin kena juga PPN 12%. Tiket pesawat tentu ya, karena itu dianggap barang mewah, itu PPN 12% berapa tuh selisihnya tuh. Jadi kalau kalian pikir politik nggak ngaruh di kehidupan kita sehari-hari, oke, tahun depan PPN 12% akan sudah ditetapkan di tahun 2023. Gimana menurut kalian? Makan bergizi gratis jadi alasan Pak Prabowo terapkan PPN 12% pada 2025. Namun ternyata setelah saya telusuri, untuk kenaikan PPN 12% ini berdampak signifikan terhadap beberapa sebuah produk. Contohnya adalah, dari CNBC menyampaikan bahwa untuk sabun, deterjen, sampai pakaian kena PPN 12%. Jadi sabun, deterjen, sampai pakaian kena PPN 12%. Lah kok bisa? Tentu saja di sini ekonom yang merupakan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Study, Celios nih, Bima Yudhistira mengatakan dengan catatan itu maka PPN 12% masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat, termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor. Bahkan deterjen dan sabun mandi dikategorikan barang orang mampu. Itu jadi kena PPN 12%. Nah, saya punya data yang nanti kalau misalkan PPN ini berlaku 12%, ada beberapa daftar yang akan kena PPN 12%. Ini daftar barang dan jasa favorit gadget yang kena PPN 12% di 2025 ya. Contohnya seperti kuota internet, langganan Netflix, langganan sportif, tiket konser, kopi susu, cicilan motor, voucher game online, bayar TV, kulkas, AC, peralatan rumah tangga, serta di sini juga ada multivitamin dan juga tiket pesawat. Ini sudah ada daftarnya di sini semua. Ya, yang paling tinggi tentu saja ini adalah tiket pesawat, itu kena paling tinggi di antara yang lainnya. Dan yang kedua baru cicilan motor. Hati-hati yang punya cicilan motor ya, kalau misalkan PPN 12% diterapkan. Untuk PPN 12 ini berdampak kepada barang-barang premium ya. Contohnya seperti beras super premium, buah-buahan premium, daging premium, ikan mahal seperti salmon dan tuna. Terus ada juga udang ya, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan premium, listrik di 3.500 sampai dengan 6.600 volt ampere. Nah, ini adalah tarif PPN negara-negara ASEAN 2024. Sehingga kalau kita berbicara tentang PPN 12%, ternyata Filipina sudah menerapkan 12%. Nah, kalau misalkan betul, maka Indonesia yang kedua. Sedangkan bagaimana untuk negara-negara ASEAN yang lain? Contohnya di sini ada Malaysia dan Singapura. Ini mereka masih di 10 dan 9%. Baik teman-teman, apakah setuju dengan adanya kenaikan PPN 12%? Kita diskusi di komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa. Lagi rame banget orang ngebahas kalau misalnya pajak naik dari 11% ke 12%, itu kenaikannya bukan 1%, tapi 9%. Hah, kok bisa? Sini aku jelasin. Oke, misal harga barang 100.000, terus pajaknya 11%. Artinya, pajak yang harus kita bayar 11.000 rupiah. Nah, kalau misal pajaknya jadi 12%, maka pajak yang harus kita bayar adalah 12.000. Nah, dari 11.000 ke 12.000, naiknya adalah tambah 1.000 rupiah. Lah kan naik 1.000, berarti kan cuma naik 1% dari 100.000. Benar. Kalau kita lihat dari harga total, itu naiknya 1%. Tapi sebenarnya harga barang itu kan tetap. Yang berubah itu pajaknya. Jadi, kalau kita mau hitung perubahan pajak, kita cuma boleh fokus ke pajaknya. Jadi kalau kita fokus ke pajaknya, berarti 1.000 itu naik dari 11.000 ke 12.000. Nah, berarti kita mau ngitung 1.000 itu berapa persen dari 11.000. Jadi, 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%. Jadi ini adalah 100 per 11%. Nah itu kalau dihitung sekitar 9,09% atau dibulatkan 9%. Kesimpulannya, memang pajaknya naik 1%, tapi nominal pajak yang harus dibayar itu naiknya 9% dari sebelumnya. Begitu teman-teman. Kira-kira begitu pembahasannya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau aku bahas lagi, komen ya. Mantap jiwa.
Kenapa netizen pada marah sama PPN 12%? Pertama karena timingnya. Tahun ini udah banyak berita kebijakan yang tidak ramah kelas menengah. Mulai dari subsidi KRL yang mau dikurangin, iuran BPJS mau dinaikin, iuran Tapera mau diwajibin. PPN ikutan naik juga 12%. Padahal jutaan kelas menengah udah turun kelas. Maunya gimana ini? Kalau begini terus, bisa-bisa nanti semua orang satu kelas. Kelas yoga menenangkan pikiran. Kedua, katanya PPN 12% ini hanya untuk barang mewah. Tapi ternyata beras premium juga termasuk. Mungkin dalam bayangan kalian, beras premium tuh beras-beras kayak beras Jepang untuk sushi. Nggak pernah gitu kepikiran beli gituan. Padahal beras-beras ini nih, yang lu biasa lihat di toko, ini hitungannya udah beras premium. Ketiga, PPN atau pajak pertambahan nilai itu pertama kali diterapkan di Indonesia tahun 1983. Nilainya 10%. 2022 naik jadi 11%, 2025 naik jadi 12%. Artinya, sebelumnya udah 40-an tahun PPN nggak pernah naik. Padahal antara 1983 sampai sekarang, itu ada krisis 98, COVID-19, tapi PPN tetap 10%. Maksudnya, emang sekarang mau ada apa sih sampai perlu naik jadi 12%? Makan siang gratis. Itu kan dari sumber penerimaan baru yang selama ini belum terkoleksi. Waduh, itu kalau menurut netizen. Tapi kalau menurut gue sendiri, kayaknya emang wajar dah orang marah sama PPN 12%. Soalnya persen itu kan per 100. Kemarin 11/100 aja orang-orang pada marah. Apalagi sekarang 12/100. Kenapa kenaikan PPN 12% ramai-ramai ditolak? Karena pertama, rupanya PPN ini adalah jenis pajak yang pungutannya diambil dari transaksi jual beli barang dan jasa, dan yang membayarkan itu adalah konsumen akhir. Artinya dampaknya akan terkena kepada semua kita masyarakat Indonesia yang jadi pembeli ini. Kita beli sabun, beli deterjen, beli sampo, beli makanan di restoran akan membayarkan PPN, dan PPN-nya naik dari 11% menjadi 12%. Situasinya tidak tepat karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat kita mengalami penurunan daya beli. Apa buktinya? Buktinya adalah karena penerapan kebijakan ekonomi yang salah pemerintahan Jokowi sebelumnya, ada jutaan kelas menengah kita sekarang ini turun kasta. Dari sebelumnya kelas menengah, sekarang nyaris miskin, bahkan sudah miskin. Dan dampaknya ketika PPN naik, pasti konsumsi masyarakat akan menurun. Jika konsumsi masyarakat akan menurun, itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Jangankan 8%, untuk 5% saja kesulitan untuk dicapai pemerintah kita. Jadi ini adalah kebijakan yang tidak tepat untuk diterapkan saat ini. Yang kedua adalah masyarakat kita kemudian membandingkan dengan negara tetangga kita, pemerintahan Vietnam. Di sana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan meningkatkan konsumsi masyarakatnya, PPN-nya dikurangi dari 10% menjadi 8%. Kemudian mereka melakukan efisiensi, penghematan pengeluaran dengan merampingkan struktur pemerintahannya. Kementeriannya dikurangi, lembaganya dikurangi, badannya juga dikurangi. Dari sebelumnya 30-an kementerian, sekarang tinggal 21 kementerian, lembaga, dan badan. Indonesia, pemerintahan Pak Prabowo, pertama terbentuk, sudah tahu butuh anggaran banyak untuk membiayai semua program-program populisnya, mulai makan siang gratis bergizi, sekarang sudah jadi makan siang makan gratis seadanya karena anggarannya tinggal 10.000. Membiayai program swasembada pangan, membiayai program pembangunan 3 juta rumah, dan juga membiayai program lain-lainnya yang populis itu. Harusnya pemerintah ini sejak awal sudah memperlihatkan penghematan, efisiensi, tapi bikin kabinet gemuk, ada 108 menteri yang harus dibiayai oleh rakyat. Jadi silakan dibandingkan. Pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Vietnam sama-sama ingin memajukan ekonomi negaranya masing-masing, tapi resep ekonominya berbeda. Siapa yang pintar ini pemerintahannya? Siapa yang pro rakyat nih pemerintahannya? Silakan masyarakat menilainya. Ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun,
kelas menengah turun kelas bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani. Hadirin yang saya cintai, ada satu lagi pelajaran besar yang diwariskan oleh Gus Dur, yaitu beliau mampu membedakan mana kekuasaan dan mana kemanusiaan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini. Pak Prabowo, Mas Gibran, udahlah, nggak usah bagi-bagi susu buat anak saya, nggak usah juga bagi-bagi catering makan siang gratis buat anak saya, nggak usah. Yang penting nggak usah naikin pajak 12%. Percuma bagi-bagi susu, bagi-bagi makan siang gratis, ujung-ujungnya pajak naik 12%. Anak-anak udah dikasih susu, dikasih makan gratis, minta duit juga ke orang tua. Pusing, pusing. PPN naik 12%, soalnya Prabowo trauma 11/100. Apa hubungannya? Jadi mbaknya ini demo PPN apa melampiaskan sakit hati nih gara-gara kalah pilpres? Kan jadi ketahuan soalnya bawa-bawa 11/100. Gini Mbak E, waktu RUU HPP ini dibuat tahun 2021 ya, yang jadi ketua panitia kerja atau ketua panja itu Bapak Dolfi. Bapak Dolfi ini dari Partai PDI Perjuangan. Terus hampir semua fraksi yang ada di Komisi 11 DPR RI itu setuju menaikkan PPN kecuali PKS. Jadi ya partai-partai yang mengusung Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini kemarin setuju menaikkan PPN kecuali PKS. Nah terus kalau udah jadi undang-undang, emang yakin kalau yang jadi Ganjar atau Pak Anies nggak akan jalan 12%-nya? Pak Ganjar, ingat Pak Ganjar ini kader partai, petugas partai. Kalau kata Bu Mega, kalau nggak menurut sama partai, out, ya. Dan kata Bapak Bambang Pacul, kami ini yang di DPR menurutnya sama siapa? Sama Bu Ketum. Yakin Pak Ganjar bisa menentang itu sama partainya, nggak jalan itu 12%. Terus Bapak Anies Baswedan, ya. Kalian tuh cari ya statementnya Bapak Anies Baswedan saat ngomongin undang-undang IKN. Kata Pak Anies, kalau udah jadi undang-undang, ya tetap harus dijalankan, harus menjalankan amanat undang-undang. Nah yakin Pak Anies nggak akan jalanin itu undang-undang HPP itu, PPN naik 12%. Sedangkan semua partai yang musuh mereka kemarin setuju PPN dinaikkan. Terus balik lagi nih, jadi apa hubungannya tuh 11/100? Kata gue mah ya, cepet sembuh. Ya, ini udah hampir setahun loh pilpres loh, masih aja nyimpen sakit hati. Jangan disimpan, takutnya kan sakit beneran. Ntar harus ke rumah sakit berobat pakai BPJS. Gue itu nggak setuju kok PPN itu dinaikkan ke 12%. Tapi gue juga nggak setuju ketika ada narasi yang bilang PPN ini bisa menciptakan efek domino berkepanjangan seakan-akan PPN itu sama dengan BBM. Nah, kita pahami dulu ya, PPN itu dibayar oleh konsumen akhir. PPN itu bukan faktor produksi. Jadi kalau dia naik, efeknya itu tidak akan sebesar kalau misalnya BBM yang naik. Misalnya nih, lu pedagang, lu beli barang, lu bayar PPN-nya misalnya 10 juta. Lalu barang yang tadi lu beli itu, lu jual ke pelanggan. Terus pelanggan itu totalnya membayar 12 juta PPN dari sisi pelanggan. Nah, yang lu setor ke pemerintah, itu tinggal 2 jutanya, bukan 12 juta. Kan lu udah bayar 10 juta di awal waktu beli barang itu. Beda dengan BBM kalau naik. BBM itu faktor produksi. Kalau dia naik, akan terasa dari sektor hulu
hulu sampai hilir. Misalnya, nelayan melaut pakai BBM jadi lebih mahal. Hasil lautnya dibawa ke pasar pakai BBM jadi lebih mahal. Konsumen yang datang ke pasar beli ikan itu jadi lebih mahal. Tercipta efek domino, karena di setiap level ada penggunaan BBM, harganya jadi naik. PPN itu nggak seperti itu. Setiap pengusaha yang sudah bayar PPN, itu tinggal membayar selisihnya dari hasil penjualannya. Makanya pengusaha itu kalau beli barang di toko selalu minta faktur pajak. Buat apa? Untuk membuktikan bahwa dia sudah membayar PPN. Dan dalam hal PPN yang pengusaha itu bayar lebih besar daripada yang diterima dari konsumen, justru negara yang akan mengembalikan uang PPN-nya itu pada si pengusaha. Jadi efek dominonya itu nggak sejauh itu. Kenapa di Inggris pajaknya tinggi tapi rakyatnya rela bayar pajak, tapi kalau di Indonesia malah sebaliknya? Sini aku kasih tahu. Yang pertama adalah data pajak terbuka. Pemerintah Inggris menciptakan sistem digital tentang pendapatan negara dari pajak dan bagaimana anggaran tersebut dialokasikan. Sistem ini transparan dan bisa diakses oleh publik kapanpun. Ini salah satu contohnya, laporannya terbagi menjadi beberapa bagian, kemudian file ini bisa kita download dan kayak gini bentuknya. Jadi kita bisa analisis sendiri dari file-file yang bisa kita download ini. Yang kedua, masyarakat Inggris bisa melihat manfaat dari pajak mereka secara nyata, seperti layanan kesehatan gratis atau NHS, National Health Service. Setiap warga negara mendapatkan akses gratis ke dokter, rumah sakit, dan pengobatan tertentu. Contohnya seperti ibu hamil. Semua perawatan dari saat hamil, melahirkan, bahkan kunjungan ke rumah setelah melahirkan untuk memantau kesehatan ibu dan anak, semuanya gratis. Kemudian masyarakat juga mendapatkan pendidikan gratis dari mulai lahir sampai SMA, termasuk subsidi untuk universitas melalui pinjaman pendidikan berbunga rendah. Jadi di Inggris itu nggak ada alasan anak tidak sekolah karena alasan ekonomi. Bahkan kalau ada anak-anak yang tidak masuk sekolah berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas, orang tuanya bisa mendapat tindakan hukum. Kemudian infrastruktur yang berkualitas. Jalan rusak diperbaikinya cepat, kereta dan bus diperhatikan kesehatannya dalam beroperasi seperti pengecekan kondisi kendaraan setiap tahun, dan fasilitas umum yang layak seperti area taman bermain, perpustakaan gratis, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pemerintah Inggris itu diawasi oleh National Audit Office atau NAO, sebuah lembaga independen yang memastikan bahwa pengeluaran pajak dilakukan secara efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku. NAO mempublikasikan laporan audit yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga publik bisa mengetahui jika ada penyalahgunaan anggaran. Yang keempat, jika seseorang membayar pajak lebih dari yang seharusnya, orang tersebut bisa mengajukan tax refund melalui HMRC yang prosesnya itu cepat dan transparan. Transparansi inilah yang membuat masyarakat Inggris itu merasa pajak mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Dan rasa percaya ini mengurangi keinginan untuk menghindari pajak dan meningkatkan kepatuhan. Jadi, melihat statement ibu yang sebenarnya aku kagumi ini, rasanya sayang aja kalau hanya membandingkan dari sisi pajak, tapi tidak ikut membandingkan dari sisi transparansi dan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh rakyatnya. Menurut teman-teman gimana? Coba jawab di komen. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan video-video tadi ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.